Sobat BC, selamat datang di e-learning Nilai Pabean. Pada modul kedua ini, kita akan membahas berbagai biaya yang bukan termasuk unsur nilai transaksi, sehingga tidak perlu ditambahkan pada harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar. Pada modul ini juga akan dibahas tentang perlakuan diskon pada nilai transaksi. Dasar hukum nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang yang diimpor adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Modul kedua ini terdiri dari pokok bahasan sebagai berikut. Biaya untuk kepentingan sendiri, biaya setelah pengimporan, bunga atau dividen, diskon. Materi modul ini diperoleh dari Muhammad Jafar, Widya Iswara, Pusdiklat, Bea dan Cukai. Mari Sobat BC, kita masuk ke materi. Dalam suatu transaksi jual-beli, selain harga barang yang dibayar importir, sangat dimungkinkan importir mengeluarkan berbagai biaya untuk mendatangkan barang hingga ke tempat importir berada di daerah pabean. Salah satu biaya yang tidak termasuk dalam kategori harga yang sebenarnya dibayar atau harga yang seharusnya dibayar atau bukan termasuk nilai unsur transaksi, bila mana terdapat biaya yang terdiri dari kegiatan yang dilakukan oleh pembeli untuk kepentingannya sendiri. Contoh pengeluaran pembeli untuk kepentingan sendiri yaitu biaya uji coba, pembuatan ruang pamer, penyelidikan pasar, dan biaya pembukaan atau biaya jasa bank. Contoh, importir S membeli satu parti barang X dari eksportir R dengan kondisi sebagai berikut. Harga yang disepakati CIF adalah $10.000 Singapura. S menanggung biaya promosi di Indonesia sebesar 2.500. Biaya tersebut sudah termasuk harga yang disepakati. Nilai transaksi atas barang tersebut adalah CIF $7.500 Singapura. Karena biaya sebesar 2.500 tersebut merupakan biaya untuk kepentingan pembeli. Biaya tersebut harus dikurangkan dari harga sebenarnya atau seharusnya dibayar karena sudah termasuk dalam harga yang disepakati. Berikutnya, yang juga tidak termasuk dalam kategori harga yang sebenarnya dibayar atau harga yang seharusnya dibayar bukan termasuk nilai unsur transaksi, bila mana terdapat biaya-biaya yang terjadi setelah pengimporan. Titik pengimporan adalah tempat di mana pemberitahuan pabean impor didaftarkan. Jika moda angkutan barang menggunakan kapal laut, nilai pabean pada umumnya menggunakan terminologi CIF atau Incoterms 2020, di mana titik pengimporan adalah saat barang berada di atas kapal di pelabuhan tujuan. Termasuk biaya-biaya yang terjadi setelah pengimporan. 1. Biaya konstruksi, pembangunan, perakitan, pemeliharaan, atau bantuan teknik yang dilakukan setelah pengimporan. 2. Biaya pengangkutan, asuransi, dan atau biaya lainnya setelah pengimporan. 3. Bea masuk, cukai, dan pungutan dalam rangka impor. Contoh, importir M membeli mesin X dari eksportir Z dengan kondisi sebagai berikut. A. Harga disepakati CIF $17.500. Z setuju untuk melakukan pemasangan mesin di pabrik M di Bekasi, serta melakukan pemeliharaan mesin selama 1 tahun dengan nilai total sebesar $2.500. Biaya tersebut dibayar secara terpisah dengan harga barang. Berdasarkan kondisi di atas, maka nilai transaksi atas barang tersebut adalah $17.500 karena biaya sebesar 2.500 tersebut merupakan biaya yang terjadi setelah pengimporan. Selanjutnya, yang juga tidak termasuk dalam kategori harga yang sebenarnya dibayar
atau harga yang seharusnya dibayar, atau bukan termasuk nilai unsur transaksi bila mana terdapat bunga dan dividen. Bunga yang dibebankan terhadap pembayaran atas pembelian barang impor oleh penjual kepada pembeli bukan merupakan bagian dari nilai pabean sepanjang 1. Nilai bunga secara nyata tertera dalam dokumen pelengkap pabean atau invoice purchase order, di luar harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. 2. Kesepakatan pengaturan pembayaran atau financing arrangement termasuk ketentuan harga bunga harus dibuat secara tertulis. 3. Apabila diperlukan, pembeli harus menunjukkan bahwa barang yang bersangkutan benar-benar dibeli sesuai dengan harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Dan tingkat bunga tidak melebihi tingkat bunga yang pada umumnya berlaku di negara penjual atau pembeli, tergantung pada kesepakatan transaksi barang impor yang bersangkutan. Dividen adalah pembagian keuntungan yang berkaitan dengan seluruh bisnis dari perusahaan dan tidak hanya berkaitan dengan penjualan barang yang diimpor. Dividen atau pembayaran lainnya oleh pembeli kepada penjual yang tidak berkaitan dengan barang impor tidak termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar. Contoh, importir H membeli barang X dari eksportir R dengan harga disepakati CIF $10.000. Cara pembayarannya disepakati sebagai berikut. A. $5.000 dibayar tunai sebelum barang dikirim. B. Sisanya sebesar $5.000 akan dilunasi dalam waktu 3 bulan setelah kontrak jual beli disepakati. H. Dikenakan bunga total sebesar 2% dari sisa pembayaran, yaitu sebesar $100. 2% dikali 5.000. Total pembayaran importir kepada eksportir adalah sebesar $10.100 atau 10.000 ditambah 100. Namun, nilai transaksi atas barang tersebut tetap sebesar $10.000 karena bunga tidak termasuk unsur nilai transaksi. Salah satu hal yang normal dalam perdagangan internasional adalah adanya potongan harga atau diskon karena alasan tertentu. Diskon dapat menjadi pengurang atas harga barang impor sepanjang diskon tersebut berlaku umum dalam perdagangan. Harga sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar adalah harga barang setelah dikurangi dengan diskon atau net price. Di dalam perdagangan dikenal beberapa jenis diskon, yaitu 1. Cash discount. Diskon yang diberikan karena pembayaran kontan atau tunai. Diskon ini diberikan kepada pembeli atas pembayaran yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah disetujui oleh penjual. 2. Quantity discount. Diskon yang diberikan karena perbedaan jumlah pemberian. 3. Trade discount. Diskon yang diberikan karena adanya perbedaan tingkat perdagangan, yaitu wholesaler, retailer, and end user. 4. Loyalty discount. Diskon yang diberikan karena pembeli loyal atau setia pada penjual atau dapat juga disebut sebagai pelanggan tetap. Harga barang setelah dikurangi diskon tersebut atau net price, itulah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan. Dalam hal terdapat importasi dengan kondisi diskon sebagaimana tersebut di atas, importasi tersebut menjadi masukan untuk dilakukan audit kepabeanan. Contoh, importir S membeli barang X dari eksportir P dengan kondisi sebagai berikut. A. Jumlah barang 1.000 piece. Harga per piece $10. Total harga CIF $10.000. B. Cara pembayaran disepakati secara tunai sebelum pengiriman barang dan penjual memberi diskon sebesar 2% dari total harga barang atau sebesar $200, yaitu 2% dikali 10.000. Sehingga net price sebesar CIF
$9.800 US dollar. Berdasarkan kondisi di atas, maka nilai transaksi atas barang tersebut adalah sebesar CIF $9.800 US dollar. Demikianlah materi mengenai berbagai biaya yang bukan termasuk unsur nilai transaksi. Nah, bagaimana menurut Sobat BC? Masih ada yang kurang jelas dari uraian tersebut? Berikan pendapatmu di forum diskusi. Setelah kita mengetahui berbagai biaya yang bukan termasuk unsur nilai transaksi, pada materi berikutnya kita akan membahas mengenai berbagai biaya yang harus ditambahkan untuk mendapatkan nilai transaksi.